warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak teman-teman semua melakukan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana untuk dilakukan karena kita hanya perlu mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan itu hanya alat tulis dan lembar data pengamatan. Adapun langkah kerja yang dilakukan, yang pertama yaitu temukan dan amati 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Berikut ini merupakan hasil temuan hewan yang ditemukan di sekitar kita. Adapun hewan yang pertama yaitu ayam, yang kedua kambing, yang ketiga burung merpati, yang keempat kelinci, dan yang kelima bebek. Selanjutnya untuk hasil temuan tumbuhan pohon, yang pertama yaitu daun pandan, yang kedua sirih gading jumbo, yang ketiga pohon mangga, yang keempat pohon singkong, dan yang kelima bunga kumis kucing. Langkah kerja yang kedua yaitu catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Untuk langkah kerja yang ketiga yaitu amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah dicatat. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sementara tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhannya. Di sini ada ayam yang bergerak menggunakan kakinya. Kaki merupakan organ gerak utama bagi ayam untuk berjalan dan bergerak di darat. Sementara pada pohon sirih gading jumbo bergerak mengikuti media pertumbuhannya, yaitu pagar tanaman. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Sementara pada tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasannya berupa stomata dan lentisel. Di sini ada burung merpati, di mana alat pernafasan burung merpati adalah paru-paru dan pundi-pundi udara. Paru-paru digunakan ketika dia berada di darat, sementara pundi-pundi udara digunakan ketika dia sedang terbang. Sementara pohon mangga bernafas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Sementara tumbuhan memakan unsur hara dari tanah dan membutuhkan air. Di sini ada kelinci memakan tumbuhan atau buah-buahan. Sementara pada pohon kumis kucing membutuhkan air dan unsur hara pada tanah. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Di sini kita punya bebek dan pohon singkong, di mana bebek tumbuh dari kecil menjadi lebih besar dan gemuk, sementara pohon singkong tumbuh menjadi lebih tinggi. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Sementara pada tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di sini kita ada kambing dan pohon pandan. Kambing berkembang biak dengan cara beranak, sementara pohon pandan berkembang biak dengan cara vegetatif atau tunas. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan lainnya.
Dan ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Sementara pada tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata dan lentisel. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan langkah kerja yang keempat, di mana kita akan membubuhkan tanda checklist pada lembar data pengamatan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.